datang di NDC Kids at Home. Yeay! Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Pastinya baik Kak Judit. Iya, pastinya sehat, luar biasa. Yeay yeay yeay! Oke Kak, nah sebelum kita mulai ibadah nih Kak. Iya Kak Judit. Kita mau doa dulu ya Kak ya. Oh, iya. Yuk kita siapin hati kita, lipat tangan kita. Put your hand, close your eyes. Let's pray together. Follow Kak Judit. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap kesehatan, berkat, perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan. Kami mau menyanyi, menari, melompat buat Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami mau memberikan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, semuanya adik-adik masih semangat? Semangat dong Kak. Tapi kok kakak lihat ada yang masih duduk sih Kak? Oh iya ya Kak. Kalau semangat apa duduk ya Kak ya? Kita harus bangkit berdiri Kak. Iya, kalau misalnya semangat semuanya harus berdiri. Ayo, Yuk cepat, kakak cepat. ajak semuanya berdiri. Kayaknya mereka udah berdiri Kak. Iya, kita punya satu yel-yel nih Wow, Kak nih. yel-yel. Gimana yel-yelnya Kak ya? Kalau misalnya kakak bilang NDC Kids, Kita jawab yeay! Tapi lompatnya harus yang tinggi Harus ya yang Kak tinggi, ya. yang Kan semangat. katanya semangat. Oke, semuanya bisa? Bisa dong Kak. Bisa ya. Yuk kita coba yuk Kak. NDC Kids. Yeay! Kurang semangat kayaknya Kak Sekali ya. lagi ya, Coba Kak. sekali lagi terakhir nih Kak. Coba ya Oke, sekali lagi yang siap. paling semangat. Oke, semuanya siap? Siap. NDC Kids. Yeay! Oke, musik. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H.
buat Tuhan. Ada lagi nih Kak yang kurang Kak. Tuh Kak, ada yang kurang. Kita belum mendengarkan firman Tuhan Kak Yudit. Iya bener. Nah sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, yuk kita mau siapin hati kita. Kita mau nyanyi lagu Kids Prayer. Saat ini Tuhan, ajar kami untuk duduk diam Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kakak-kakak yang memberikan firman, agar setiap tutur kata dapat kami mudah mengerti Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya di rumah? Semua sehat? Puji Tuhan, Kak Tata juga di sini sehat. Kita sekarang mau dengar firman. Tapi sebelumnya Kak Tata mau kenalin nih. Kak Tata nggak sendirian, ada teman baru. Yuk kita kenalan. Halo, kamu namanya siapa ya? Hai, nama aku Jen. J-A-N-E. Jen. Hai Jen, kok kamu kayak sedih begitu? Kenapa? Coba deh Kak Tata lihat ya, ada apa dengan ini ya? Loh, kok seperti ini gambarnya Jen? Baik anak-anak, sekarang silakan kalian mulai menggambar di sebuah kertas dan ingat,
diwarnai semuanya ya. Bapak kasih waktu 1 jam. 1 jam? Nggak salah. Semuanya harus diwarnain. Aduh, ini Mr. Bobby apa-apaan sih? Aku jadi sebel. Yaudah, aku asal-asalan aja. Yang penting jadi. Gimana ya kenapa gambarnya begini? Hai Kak Tata. Hai Kak Isel. Hai adik-adik. Hai. Loh, kalian kenapa? Ini. Loh, kok gambarnya kayak gitu, Jen? Coba deh lihat punya Kaisa. Wah. Wah, bagus ya. Aku jadi malu. Nggak usah malu, Jane. Kalau Jane berbuat lebih bagus pasti bisa. Coba deh kita tanya ya Kak Isel ya, kenapa Kak Isel gambarnya bisa bagus kayak gitu ya? Soalnya aku kerjanya dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan Yesus. Jane begitu nggak? Oh. Ya, coba kalau Jane berbuat sepenuh hati pasti bisa seperti Kak Isel, hasilnya bagus, dapat A+. Ngomong-ngomong nih tentang sepenuh hati Kak Isel dan Jane, Kak Tata jadi inget cerita minggu lalu Wah, tentang apa ya, Kak? tentang tokoh Alkitab yang namanya Yusuf. Oh, Yusuf, aku inget, Kak. Kak Tata, Iya, Jane. tunggu. Sebelum Kak Tata cerita, aku mau benerin gambar aku dulu ya. Aku malu. Jane, habis ini Kak Tata percaya nggak akan malu lagi Jane. Pasti gambarnya jadi lebih bagus. Dan jangan lupa dengerin ya Jane, NDC Kids at Home. Oke? Oke, aku duluan ya. Oke. Dadah. Dadah. Semangat Jane. Semangat. Nah, ngomong-ngomong tentang Yusuf nih, Kak Tata. Kan Kak Tata minggu lalu udah diceritain nih kalau Yusuf itu dibeli sama Potifar untuk jadi budak di sana ya. Terus kelanjutannya gimana, Kak Tata? Nah, ini adik-adik, kita mau dengerin ya. Udah siap semuanya ya, dengerin ya. Setelah jadi budak, Yusuf itu dibeli oleh Potifar, Kak Isel. Potifar itu adalah pegawai Firaun dan di sana dia bekerja sebagai budak. Sebenarnya tahu nggak sih Kak Isel, budak itu seperti apa pekerjaannya? Budak itu, pasti capek banget dong, Kak. Disuruh-suruh. Terus pasti pekerjaannya nggak enak deh. Iya bener banget Kak Isel, capek. Tapi bagusnya Yusuf itu tidak merasa lelah Kak Isel. Dia mengerjakan semua dengan sukacita dan sepenuh hati. Dan tahu nggak adik-adik? Jadinya Yusuf itu dipercaya lebih loh dengan Potifar. Tetapi sayangnya nih, ada istri Potifar yang ternyata dia mengatakan hal yang tidak benar tentang Yusuf. Ya, terus gimana dong, Kak? Kan Yusuf nggak salah. Akhirnya Yusuf harus dipenjara Kak Isel. Ya, Tapi lagi-lagi karena Yusuf cinta Tuhan dan melakukan semuanya dengan sepenuh hati, Yusuf menjadi kepercayaan kepala penjara itu Kak Isel. wah hebat banget ya Kak Yusuf. Pasti itu karena Yusuf lakuinnya dengan sepenuh hati. Terus nggak marah-marah, terus dia nggak mengeluh. Jadi apapun yang Yusuf kerjakan pasti diberkati sama Tuhan. Bener banget Kak Isel. Selain itu juga Yusuf itu nggak pilih-pilih loh. Kalau mau mengerjakan segala sesuatu, Yusuf kerjain semuanya aja dengan baik. Seperti gambar ini nih. Nah, seperti kebudayaan Jepang ini, jadi mereka mengerjakan semuanya dengan sepenuh hati dan gak ada pilih-pilih, gak ada males-males. Oh gitu, berarti kayak kisah Yusuf tadi ya Kak. Ngerjainnya dengan sepenuh hati. Jadi apapun yang kita lakuin pasti hasilnya baik juga ya Kak. Bener Kak Isel. Selain itu juga pasti diberkati lebih, dikasih kepercayaan lebih oleh Tuhan Kak Isel. Seperti itu. Kalau gitu Kak Isa mau melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Coba adik-adik di rumah mau nggak melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati? Mau ya pasti ya Kak Tata. Contohnya kayak gini Kak Isel. Misalnya kalau adik-adik di rumah dikasih makanan sama mama, terus adik-adik pilih-pilih makanannya. Aduh, yang ini enak, yang ini nggak enak, nggak mau deh makanan ini. Nah, seperti itu nggak bagus. Itu namanya pilih-pilih adik-adik. Jadi harus makan semua, menerima berkat Tuhan dengan baik. Iya bener banget, karena kalau kita nggak pilih-pilih pasti Tuhan berkati
ya, kayak misalnya kita mau makan sayur, Tuhan berkati kita dengan kesehatan ya Kak ya. Bener banget, dan lebih lagi kita bisa dikasih kepercayaan loh. Misalnya nih ya, setelah Adik makan dengan baik, Mama bisa senang. Dan Mama bisa kasih penghargaan, wah pintar ya makannya habis semua, gak ada yang disisain. Atau waktu di sekolah, terus bekerja dengan baik, disuruh-suruh sama guru, lakuin semua dengan sebaik mungkin. Nah, habis itu guru bisa pilih, wah kamu bagus banget ya, jadi ketua kelas aja deh. Gitu Kak Isel. Gitu, ya deh kita semuanya sekarang mau lakuin segala sesuatu dengan sepenuh hati ya adik-adik ya. Nah Kak Tata, sebelum kita tutup nih, Kak Isel punya video yang menarik banget buat adik-adik dan Kak Tata nih. Penasaran gak adik-adik? Iya, mau lihat videonya kita Kak nonton Isel. bareng-bareng yuk. videonya gimana? Bagus kan adik-adik? Bagus banget Kak Isel. Tadi kita bisa lihat ya Kak dan adik-adik di rumah kalau hewan-hewan di laut dan perempuan di video tadi tuh berusaha sangat keras buat bikin lautnya itu jadi bersih. Mereka nggak marah-marah, mereka dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya kalian bisa lihat di akhir video semuanya keadaan laut jadi bersih banget. Wah Kak Isel, Kak Tata jadi semangat nih, mau seperti anak perempuannya di video itu. Jadi adik-adik di rumah mau juga nggak? Kita semua harus mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Dan lebih lagi ingat, kalau kita melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh, kita akan dipercayakan hal yang besar oleh Tuhan. Bener banget Kak Tata. Nah sebelum kita tutup nih, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Oke. Kita buka yuk ayat hafalan minggu ini dari Kolose 3 ayat 23. Kita baca bareng-bareng ya Kak Tata ya. Oke, yuk Kak Isel. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, sudah ayat hafalannya, jangan lupa ya, terus diingat-ingat dan dilakukan, itu yang penting. Ada lagi adik-adik jangan lupa, ada aktivitas
Ya, bisa dibuka ya untuk adik-adik yang masih bayi hingga TKB, buka NDC Apps-nya, ada aktivitas. Dan juga buat adik-adik yang sudah kelas 1 SD ke atas, bisa juga nih lihat pertanyaannya di sini dan diskusi sama papa mama ya di NDC Apps juga. Oke, kita udah selesai adik-adik. Kak Isel dan Kak Tata senang sekali bisa berbagi cerita dengan adik-adik hari ini. Sebelum kita tutup, kita mau berdoa yuk, biar firman yang kita terima tadi bisa menjadi berkat buat adik-adik. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami untuk melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan hanya untuk manusia. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami semua melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh hanya untuk Tuhan, Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Para orang tua yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah menyaksikan NDC Kids at Home bersama anak-anak saudara. Dan saya ingin mengingatkan bahwa di dalam NDC App kita memiliki fitur Parenting Guide. Manfaatkan fitur ini, di dalamnya terdapat banyak tips-tips menarik untuk melakukan parenting dan juga mengenai bahan pengajaran yang disampaikan di dalam NDC Kids at Home. Dan ada aktivitas yang Bapak Ibu bisa lakukan bersama anak-anak di rumah. Jadi, akses Parenting Guide di dalam NDC App sehingga itu bisa menjadi berkat bagi keluarga saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, sampai ketemu minggu depan.